Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallahi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat ini saya ingin berwasiat khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya kepada hadirin semuanya. Mari kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Artinya dengan menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larang-larangannya. Karena hanya dengan iman dan takwa yang baik inilah yang akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, di bulan Dzulqa'dah ini sedang rame-ramenya orang berangkat haji, melakukan rukun Islam yang kelima. Karena bulan ini juga disebut bulan haji, di samping bulan juga disebut bulan haram. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju ashhurum ma'lumat ila akhiril ayat. Artinya musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi atau telah ditentukan. Menurut tafsir Ibnu Katsir, bulan yang ditentukan ibadah haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Maka di bulan-bulan ini ramai sekali pengajian-pengajian walimatus safar fil hajj. Di mana-mana bacaan talbiyah berkumandang di mana-mana, saling bergantian, membuat hati gemetar, bulu badan menjadi merinding. Itulah panggilan haji. Syiar Islam nampak sekali. Semua orang Islam ikut bangga dengan adanya saudara-saudara kita yang bisa beribadah haji. Haji adalah menjalankan rukun Islam yang kelima. Wajib hukumnya bagi yang mampu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Saudara-saudara, yang dimaksud istitoah atau mampu pada ayat di atas adalah: 1. Mampu membayar biaya perjalanan. Yang kedua, mampu membiayai keluarga yang masih ditinggalkan. Mampu kesehatannya, aman perjalanannya sampai ke Baitullah. Bagi mereka yang sudah mampu namun terus ditunda-tunda tanpa alasan yang jelas, sangat berbahaya sekali. Bila kedahuluan bangkrut usahanya, reto tenaganya, ajal menjemputnya, belum mendaftar haji padahal sudah mampu, disuruh milih mati Yahudi atau mati menjadi Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, keutamaan orang yang beribadah haji luar biasa. Yang pertama, dimuliakan sebagai tamu-tamu Allah, diberi kehormatan khusus. Sejak berangkat keluar dari rumah sudah dikawal malaikat rahmah sampai pulang ke rumah lagi. Maka para calon haji jadilah tamu-tamu Allah yang baik. Kita pun sayuksianya, bila ada orang yang berangkat haji, ikut mendoakan dan kalau bisa ikut menghormatinya. Syukur bisa menghantarkan sampai ke tempat-tempat tertentu guna mensiarkan Islam, saudara, dan memberikan semangat kepada para calon haji. Menjadi tamu-tamu Allah adalah orang yang terhormat karena permintaannya dikabulkan. Kalau minta ampun, dosanya diampuni semua.
Itulah hebatnya orang yang bisa melakukan ibadah haji. Bagaimana Nabi bersabda, al-hujjaju wal umaratu wabdullahi inda'uhu ajabahum wa in istaghfiru ghufira lahum. Rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah. Yang artinya orang-orang yang berhaji dan orang-orang yang berumrah adalah tamu-tamu Allah. Jika mereka berdoa memohon kepadanya, niscaya dikabulkannya. Dan jika memohon ampun, niscaya diampuninya dosa-dosanya. Karena akan menjadi tamu-tamu Allah yang baik, maka para calon-calon haji sebelum berangkat hendaknya memperbaiki diri, bertobatlah kepada Allah, membersihkan diri dari noda dan dosa, memperbaiki sholatnya, syukur ditambah sholat sunat 5 waktu, menambah sedekah. Yang tidak kalah pentingnya lagi, para calon haji untuk minta maaf kepada sesamanya dan memohon doa restunya. Karena ibadah haji itu ibadah yang berat, saudara-saudara. Fisiknya harus kuat. Jutaan orang berkumpul di tempat yang sama. Tempatnya panas, memerlukan tenaga yang sangat kuat. Insya Allah, kalau dengan doanya orang lain ini, perjalanan haji saudara akan bisa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua keistimewaannya adalah amal ibadah di tanah suci Mekah dilipat gandakan pahalanya. Betapa senangnya orang-orang yang bisa beribadah di tanah suci, karena lipat pahalanya sangat besar sekali. Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun fil masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa masjidil haram wa salatu fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfin salatin fi ma siwahu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang artinya Nabi bersabda, sholat di masjidku, Masjid Madinah, lebih utama 1000 sholatan di tempat yang lain kecuali Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 sholatan di tempat lainnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saudara-saudara, jamaah sholat Jumat rahimahullah, dari hadis di atas maka jamaah haji dan umrah hendaknya tidak menyia-nyiakan waktu. Kalau nanti sampai di tanah suci Mekah, hendaknya waktu digunakan semaksimal mungkin untuk beribadah. Karena ada sebagian orang yang malas beribadah sudah sampai ke tanah suci, hanya tidur di kamar, shopping dan rekreasi. Naudzubillah min dzalik. Keutamaan yang ketiga, dosanya diampuni menjadi bersih. Bagaimana Nabi bersabda, man hajjalillahi walam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumi waladatuhu ummuhu. Rawahu Ahmad dan Tabrani. Barang siapa yang melaksanakan haji karena Allah dengan tidak ropas, artinya berkata-kata kotor, dan tidak busuk, artinya tidak durhaka, maka ia kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya tanpa punya dosa. Maka para calon haji betul-betul kita bisa melakukan tidak ropas, tidak melakukan busuk dan tidak melakukan jidar. Kita harus sabar. Haji memang perlu sekali kesabaran, sangat-sangat dibutuhkan. Di tempat-tempat mustajabah seperti di sekeliling Ka'bah, di Multazam, di Hijr Ismail, di Arafah, di Mina, di Raudhah dan lain sebagainya, mereka selalu berdoa dengan khusyuk, tawadhu, rendah hati, bercucuran air mata, menangis bersedu-sedu, insaf dan sadar menyesali banyak dosanya. Maka pantas kalau doanya dikabulkan, insya Allah hajinya menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Keutamaan yang keempat, saudara, akan mendapatkan imbalan surga. Surga memang mahal harganya, harus dicari dengan susah payah, harus berani mengorbankan segala-galanya, baik jiwa, harta maupun apa yang kita miliki. Untuk menjalankan perintah Allah termasuk haji, inilah ibadah yang berat, termasuk melakukan jihad fisabilillah. Maka orang yang berhaji bisa melakukan dengan baik, Allah Ta'ala membalasnya dengan balas surga. Maka Nabi bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur pahalanya tidak lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari berbagai keutamaan di depan yang banyak sekali, maka hendaknya yang sudah merasa mampu atau istitoah segera mendaftarkan secepatnya. Urusan umurnya nanti bisa sampai atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban untuk bisa haji sudah diikhtiari dengan mendaftarkan diri. Kalau sudah mendaftarkan diri, insya Allah di akhirat kelak pun kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban karena sudah mendaftarkan diri. Saudara-saudara, kita wajib bersyukur dan ikut bangga karena jamaah haji Kabupaten Demak
setiap tahun selalu meningkat terus. Ini menunjukkan iman dan takwanya meningkat, ekonominya juga meningkat. Jumlah jamaah haji Kabupaten Demak yang berangkat tahun ini, tahun 2025 ini sebanyak 1.568 orang yang terbagi 6 kloter, mulai kloter 38 sampai 43 yang insya Allah akan diberangkatkan mulai besok pagi hari Sabtu tanggal 10 sampai tanggal 12 hari Senin besok 2 Mei 2025. Mari kita doakan semoga dapat lancar, sukses, selamat, sehat semuanya calon jemaah haji, bisa mengerjakan rukun, wajib, sunnah, pulang sampai rumah membawa haji mabrur dan mabrurah. Selamat jalan tamu-tamu Allah untuk beribadah. Demikianlah khotbah singkat dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Fama taf'alu min khairin ya'lamullah. Fatazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Rabbi berbarkam anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا